TPA Sumompo Manado akan ditutup dan direncanakan menjadi ruang terbuka hijau. Padahal di balik rencana tersebut masih ada gas metana, air lindi, hingga ancaman penurunan tanah yang harus dipastikan keamanannya. Bahkan ada warga sekitar mengeluhkan tanah yang terasa bergetar setiap kendaraan berat melintas. Dan satu keluarga mengaku harus membeli air bersih selama 15 tahun. Lalu, seberapa aman lahan ini? Apa yang wajib dibuktikan pemerintah sebelum RTH ini dibuka untuk publik? Bagaimana Dr. Andes? Agus Santoso Budiharso, ahli geografi, geomorfologi, dan remote sensing menanggapi hal ini? Bersama jurnalis Indri Panigoro dalam acara Tribun Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Indri Panigoro, wartawan Tribun Manado dalam program khusus Tribun Podcast. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial bersama dengan Pak Agus. Beliau adalah ahli lingkungan di Sulawesi Utara. Jadi kita akan membahas soal TPA Sumompo. Untuk lebih jelasnya nanti kita kenalan langsung dengan narasumber. Pak, sebelumnya selamat datang Pak di Tribun Manado. Terima kasih sudah kehormatan bagi saya untuk bisa berjumpa seluruh warga Manado dan mungkin di warga Indonesia mungkin juga. Untuk pertama kalinya juga saya diundang, ini suatu kehormatan. Terima kasih. Iya. Pak, iya, sebelum kita ke pembahasan lebih jauh soal TPA Sumompo, mungkin kita kenalan dulu Pak. Baik. Nama lengkap Bapak? Nama saya Agus Santoso Budiharso. Kalau dari sisi pendidikan, saya alumni Gajah Mada. Saya masuk Gajah Mada tahun 84 di Fakultas Geografi. Kemudian saya meneruskan S2 di Adelaide, tapi tidak sampai selesai dapat ijazah. Nah, sekarang dapat ijazah lagi S2 juga di Gajah Mada, ya. Tadi di Gajah Mada di geografi lagi, dan sekarang masih lanjut baru di doktoral di UIN Jakarta. Itu dari sisi, dan sekarang juga saya mengajar di Universitas Prisma di Teknik Geologi. Luar biasa. Jadi Pak, sekarang konsennya apa? Atau keahliannya di bidang apa sekarang Pak? Kalau di dokumen resminya yang ada di kampus, saya di bidang geografi, geomorfologi, dan sistem informasi geografis. Oke. Nah ini Pak, mungkin akan kita jadikan berita profil juga toh Pak. Tadi juga terlewat Bapak lahir di tahun berapa Pak? Di mana dan tahun berapa? Saya kelahiran tahun 65. Tahun 65, okay. 8 Agustus. Jadi baru saja berulang tahun. 61 tahun, genap 61 tahun yang lalu. Oke. Ya, Pak Agus. Ini kan pemerintah Kota Manado yang kami dengar Pak merencanakan penutupan TPA Sumompo, dan informasi yang kami dapat bahwa bekas TPA itu akan dikembangkan menjadi taman atau ruang terbuka hijau. Jadi dari perspektif geografi atau geomorfologi dan tata ruang, saya ingin melihat apa yang sebenarnya harus dipastikan setelah sebuah TPA ditutup Pak. Nah, jadi pertanyaannya Pak, ketika TPA berhenti menerima sampah, apakah persoalan lahannya otomatis selesai atau masih ada proses dan risiko yang harus diperhatikan Pak? Jadi terima kasih, ini menarik sekali karena penutupan lahan itu sebenarnya menurut pandangan saya sebagai ahli geografi, memang itu baru ditutup suplainya, tidak ke arah sampah baru lagi sudah ada di situ. Tetapi masalah permasalahan itu tidak langsung selesai ditutup terus selesai semuanya. Masih banyak yang harus dilakukan ya untuk sebelum menjadi ruang yang bermanfaat untuk yang lain, digunakan yang lain. Itu harus ada kajian-kajian dulu supaya mereka betul-betul aman, tempat itu aman betul. Nah, itu kajian-kajian itu bisa berupa kajian tingkat pemadatannya, bagaimana dekomposisinya,
kemudian ada pelindiannya seperti apa. Nah, itu perlu ada data. Sebelum itu semua dilakukan menjadi ketetapan untuk misalnya ruang terbuka hijau untuk ini. Dan itu saya dengar juga kalau tidak salah TPA itu kan sekitar luasnya 13,7 hektar ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu 13,7 hektar itu kalau dibuatkan berbagai fungsi juga bagus. Nah, namun perlu dikaji fungsi yang sebelah utara apa, tengah apa, itu supaya karena di situ ada mengandung permasalahan yang belum selesai tadi. Dekomposisi sampah tidak langsung ditutup, langsung terselesai dekomposisi langsung padat, tidak. Ada prosesnya gitu. Nah, Pak, apa saja kondisi fisik lahan bekas TPA yang harus diperiksa sebelum pemerintah mengubah fungsinya menjadi ruang terbuka hijau? Ya, setidaknya ada 4 kelompok yang harus diselesaikan ya. Yang pertama tentang kestabilan timbunan dan lereng yang ada. Jadi itu. Kemudian yang kedua tingkat penurunan atau deformasi permukaan. Karena namanya sampah itu tidak langsung padat dan ada namanya proses dekomposisi sampai seberapa jauh. Itu harus diukur juga. Yang ketiga kemudian sistem hidrologinya. Karena ketika air hujan masuk ke situ meresap itu akan menjadi bahan pelindian atau sumber pelindian yang akan air tadi menyerap unsur-unsur kimia mineral-mineral yang ada di situ akan terlarut dalam air itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah gasnya. Nah, ini hasil pelindian itu akan menimbulkan gas landfill, dia gas yang terjebak di situ. Itu biasanya ada gas metan, ada juga CO2 atau karbon dioksida. Itu perlu dimonitor semuanya sebelum dilakukan. Itu 4 hal itu. Pak, kalau bekas TPA direncanakan menjadi taman atau ruang terbuka hijau, apa yang harus dibuktikan terlebih dahulu agar perubahan fungsi lahan tersebut benar-benar layak? Ya, tadi itu kan. Tentang lereng tadi, kestabilan lerengnya, kemudian proses pelindiannya, proses deformasi atau penurunan itu juga harus data-data itu harus dikumpulkan dulu sebelum ada. Makanya perlu penelitian, perlu tidak langsung on begitu selesai ditutup langsung ditimbun tanah langsung dikerjakan itu itu belum menjamin keamanan. Memang saya setuju kalau yang TPA itu jika ruang terbuka hijau, namun perlu tadi proses-proses ini kajian-kajian ini tidak hanya dari pengetahuan saya, tapi berbagai literatur yang pernah saya baca itu ada literatur yang terbit tahun 2002, ada 2015, itu mengatakan bahwa di situ harus ada kajian yang mendalam sebelum dilakukan untuk fungsi yang lain itu. Nah, Pak, dari sisi geomorfologi, bagaimana perubahan atau penurunan permukaan tanah pada bekas timbunan sampah harus diperhitungkan? Nah, geomorfologi itu kan permukaan bumi ya. Permukaan bumi itu ada yang cekung, ada yang cembung. Nah, itu juga timbunan sampah itu membentuk permukaan bumi. Nah, ada yang lereng aja karena gundukan sampah menimbulkan lereng yang terjal, ada yang landai dan itu yang perlu diperhatikan karena bentuk-bentuk permukaan bumi tadi akan berpengaruh terhadap proses dekomposisi sampah itu sendiri. Nah, kalau itu sudah ada petanya kemudian dimonitor nanti karena ketika dekomposisi itu sampah itu akan mengalami penyusutan. Nah, penyusutan berarti ada penurunan permukaan tanah lagi. Itu perubahan topografi lagi di situ. Terus, nah, sampai kapan itu ya? Data itu sampai kelihatan kalau kita lihat monitor misalnya ada per tahun kita monitor, kita akan ada grafiknya. Oh, berarti kan saya tidak bisa memastikan 5 tahun kah, 20 tahun kah itu tidak bisa pastikan. Tapi nanti kita monitor dengan grafik yang ada kalau memang sudah dianggap stabil, nah itulah di situ bisa dilakukan untuk alih fungsi yang lain. Nah, Pak, kalau kondisi topografi, Pak, aliran air dan drainase di kawasan bekas TPA harus diperhatikan setelah penutupan atau gimana, Pak? Sangat-sangat harus diperhatikan. Berarti sebelum atau setelah, Pak?
Ya sebelum dan setelahnya, Oke, karena dalam monitor terus ada lakukan, karena itu di situ akan menciptakan mikrotopografi atau mikrotopografi itu ada cekungannya. Cekungan itu kan berarti kalau dia cekung berarti dia tempat air berkumpul. Air berkumpul nanti dia akan meresap lagi, akan menimbulkan pelindian juga. Itu lindi juga akan tergantung juga permukaan seberapa air yang perangkap di situ, karena nanti juga bisa dibuatkan drainase di sekitar itu supaya airnya tidak semuanya masuk di situ dan lain-lain, sehingga bisa diatur tingkat airnya masuk di dalam bekas TPA tadi. Gitu. Pak, ini kan kalau misalnya ada hujan, Pak, ini kan kalau misalnya jadi ruang terbuka hijau, terus ada hujan, tidak jauh dari TPA situ ada pemukiman warga. Nah itu apakah berpengaruh, Pak, air hujan yang masuk ke dalam tanah itu dengan air sumur yang ada di pemukiman warga itu? Pengaruhnya bisa sangat kuat, bisa sangat kuat. Ini hasil penelitian-penelitian seperti itu. Memang yang namanya air hujan itu kan akan meresap ke permukaan. Jadi air hujan itu ada dua lariannya. Dia akan menjadi aliran permukaan atau runoff, atau juga menjadi infiltrasi ke dalam tanah. Nah, ketika dulu saya juga tidak tahu permukaan sebelum jadikan TPA seperti apa, saya belum tahu persis. Tahu-tahu saya sekarang datang sudah ada TPA itu, dan sekarang TPA mau ditutup. Nah, itu perlu kita lihat tingkat porositas di tanah itu. Kalau memang tingkat porositasnya itu tinggi, berarti sangat kuat untuk bisa mempengaruhi air tanah. Nah, makanya dibuktikan kita harus punya uji sumur juga ketika ada kualitas airnya seperti apa. Harus ada uji sumur juga seperti itu, supaya kita punya datanya, sehingga apakah betul sumur warga itu tercemar atau tidak, kita punya uji sumur yang ada. Nah, Pak, ini kan Bapak juga ahli di bagian SIG atau Pak. Seberapa jauh SIG dan penginderaan jauh dapat digunakan untuk memantau perubahan kondisi lahan bekas TPA Sumompo dari waktu ke waktu, Pak? Ini GIS atau SIG itu Sistem Informasi Geografis. Penginderaan jauh itu adalah bagian atau sumber data dari GIS. Nah, di sini sangat membantu karena dengan GIS itu dapat mengkolaborasikan data-data. Baik itu data topografi, data tanah, data vegetasi, genangan air, pola drainase, itu bisa dipetakan secara bagus untuk bisa melihat morfologi yang ada di situ semuanya. Penggunaan lahan yang sekarang seperti apa, sehingga karena penginderaan jauh tadi bisa untuk membuat peta geomorfologinya. Nah, peta geomorfologi tadi sangat membantu untuk bagaimana post closure ini bisa kita manfaatkan untuk lebih misalnya tadi untuk ruang terbuka hijau, itu akan dilihat dari morfologinya. Jadi dengan GIS data-data tadi bisa dilakukan kolaborasi data yang untuk bisa mengambil kesimpulan, karena topografi itu sendiri dipengaruhi oleh pola aliran yang ada di situ. Pola aliran akan dipengaruhi oleh tingkat erosi. Erosi itu dipengaruhi oleh air yang masuk juga di situ. Sehingga seluruh proses geomorfologi tadi akan membentuk geomorfologi lokal yang ada di daerah bekas TPA tadi. Iya. Pak, data apa yang menurut Bapak seharusnya tersedia sebelum pemerintah menyatakan bekas TPA Sumompo siap dialihfungsikan? Nah, saya sendiri akan tentang riwayat TPA itu sangat penting. Jadi sebelum jadi TPA itu seperti apa dulunya? Setelah ada TPA sekian tahun menjadi itu seperti ini. Jadi perubahan morfologi sebelum ada TPA dengan adanya TPA itu seperti apa? Akhirnya kita bisa melihat berapa sih tebalnya timbunan dari sebelum dan sesudah ada ini. Nah, kita akan penting sekali. Jadi tebal timbunan itu kan penting sekali. Nah, tebal timbunan itu akan melihat menjadi karakteristik timbunan sendiri. Nah, tebal timbunan. Belum juga material timbunan. Material timbunan itu bisa sampah organik, bisa plastik. Juga plastik, bisa kayu, bisa itu ada istilahnya yang organik ya. Ada batu-batu bekas, ada seng, ada macam-macam. Kadang-kadang dulu kan bisa aja dibuang sembarangan tanpa apalagi memang tidak ada sortasi dari sebelum dibuang. Nah, ini sama bekas bencana juga. Ini kan juga kita sangat penting. Nah, disitulah faktor
kualitas lindi juga harus dilihat data-data tadi. Karena bermacam-macam sampah tadi kita tidak tahu akhirnya menjadi apa susunan kimia yang ada di situ. Itu yang perlu. Nah, kemudian air permukaan di situ berapa kedalaman air yang ada di air tanah misalnya, air permukaan menyerasapnya kemana. Nah, itu juga penting. Nah, kemudian juga gas lindi, gas dan juga drainase. Apakah selama ini sudah pernah ada penelitian berapa gasnya, kandungan gas yang ada di situ? Juga saya kurang tahu. Makanya perlu ada penelitian tentang gas ini, karena kalau tidak, nanti ada bahwa susunan tadi akan meninggalkan lapisan-lapisan yang sudah terdekomposisi, kemudian ada lapisan cekungan-cekungan yang di dalam itu akan menjadi cekungan jebakan gas ada di situ. Lah gas itu kalau tidak di manage juga bisa kemungkinan bisa membahayakan. Bisa aja. Ya ini makanya perlu ada kehati-hatian post closure tadi, data-data tadi harus ada supaya aman untuk dialihkan menjadi ruang terbuka hijau tadi. Nah, di situ juga tingkat kestabilan pemadatan tadi itu juga perlu dihitung. Nah, nanti mungkin ahli geotek yang akan ke sana. Jadi bukan saya semua atau bukan, karena ini tidak hanya seorang ahli yang akan berkecimpung, itu adalah banyak keahlian sehingga semuanya akan GIS itu bisa merangkum keahlian-keahlian lain tadi, data-data tadi bisa disatukan untuk bisa dianalisis secara geospasial. Itu. Oh Pak, berarti ini kan ini kita kalau misalnya ini dijadikan ruang terbuka hijau, terus anak-anak ada studi tour Pak. Ini anak-anak studi tour terus diantar sama orang tuanya. Kemudian orang tuanya, bapaknya ini tak sengaja buang puntung rokok. Apakah itu berpengaruh Pak? Itu kan tadi Bapak bilang ada gas metana. Iya. Nah, jadi konsepnya seperti apa itu nantinya Pak? Jadi gasnya juga itu buang puntung rokok segala itu kan juga tidak langsung, saya tidak tahu kandungannya gasnya seberapa. Ya, jadi saya juga akhirnya buang puntung rokok pun kan dimanapun kan dilarang sembarangan kan, apalagi di daerah itu. Saya nggak menyarankan orang ke situ orang merokok lah, karena kita tidak tahu kandungan gas metannya seberapa dan lain-lain, dan di mana munculnya gas metana kan juga tidak tahu juga. Ini makanya perlu ada zonasi nanti kalau ada ini kan. Ketika kita sudah dapatkan data-data geoteknik, kemudian ada tingkat konsentrasi gas metannya juga, itu kita bisa bikin zonasinya dari dipetakan. Bagian utara ada apa, bagaimana itu semuanya. Hingga disinilah yang bahaya, yang tidak bahaya itu bisa dilakukan hal seperti itu. Itu yang penting. Dengan GIS tadi bisa melakukan zonasi tadi. Pak. Apakah setiap bekas TPA otomatis cocok dijadikan taman atau fungsi lahannya harus ditentukan berdasarkan karakteristik dan kondisi lahannya? Tidak otomatis cocok. Tidak otomatis cocok. Tadi perlu kajian tadi. Bisa cocok, bisa tidak. Nah, makanya di mana yang cocok itu nanti ketika kita sudah dapatkan peta dari hasil kajian, kemudian dipetakan ada zonasinya. Ada zonasi yang aman, zonasi yang tidak aman, zonasi yang harus diperhatikan. Nah, makanya yang dikembangkan berarti harus di zonasi yang aman. Yang aman berarti apa? Tingkat pemadatannya yang sudah lebih bagus, gas metannya juga paling kecil misalnya, atau tidak ada gas metannya. Kemudian hasil dari geotek, dari hasil boring lagi juga sudah kelihatan bahwa tingkat pemadatannya juga sangat tinggi. Itu disitulah baru dilakukan zonasi dan penggunaannya zonasi tadi untuk apa tadi sesuai dengan kestabilan yang ada. Nah ini Pak, ini turun ke risiko Pak. Nah Pak, sebelum kita ke risiko bisa minum dulu Pak. Waduh, terima kasih nih, ternyata bikin tenggorokan kering juga. Saking semangatnya ini. Nah Pak, jadi apa risiko pemerintah hanya melakukan penataan permukaan dan penghijauan, tetapi persoalan di bawah atau di dalam timbulan bekas TPA belum ditangani? Gini, risikonya itu
itu bisa ya kita ketahui dengan resikonya mungkin secara prediksi ya saya sendiri belum bisa secara tepat apa sih resikonya, tapi dari data-data yang ada seandainya itu vegetasinya sudah direhabilitasi dengan sudah ada kehijauan misalnya, tetapi vegetasi ini bukan bukti bahwa itu sudah aman. Memang sudah rimbun, tapi belum tentu aman. Karena apa? Kita belum tahu zonasi yang ada gasnya di mana. Hanya vegetasi itu bukan satu-satunya indikasi bahwa itu daerah aman. Itu yang harus. Kalau kita hanya penghijauan terus vegetasi ada, sudah nanti langsung dibuatkan RTH, ada kursi-kursi, ada taman-taman. Itu saya nggak bisa menjamin seperti itu karena tidak ada tidak menjadi bukti bahwa ruang adanya tumbuhan tadi menjadikan aman. Itu tidak ada bukti. Nanti kan mereka bisa beralibi, ini kan pohon-pohon saja rimbun, ya. tanaman jadi hijau nih. Jadi bukan berarti saya tidak setuju dengan penghijauan. Saya sangat setuju dengan penghijauan, tapi jangan penghijauan jadikan indikator untuk satu-satunya indikator untuk bahwa itu telah aman. Itu yang paling penting. Jadi kuncinya penghijauan adalah penting. Memang proses penghijauan itu membantu juga dalam hal pemantapan stabilitas di dalam bekas TPA tadi. Cuma tidak hanya satu-satunya indikasi itu. Bahwa itu yang harus TPA aman. Aman itu, ya. Pak, setelah Sumompo atau TPA Sumompo ditutup dan lahannya dialihfungsikan, apakah pemerintah masih perlu melakukan pemantauan? Apa yang harus dipantau? Dipantau itu karena tadi saya sudah katakan sampai kapan saya tidak tahu bahwa itu keamanan tadi. Sangat perlu. Nah, dipantau apa yang penting? Yang dipantau ya. Pertama adalah deformasi permukaan. Masihkah ada penurunan? Kalau ada penurunan mungkin sekarang sudah ada betonisasi misalnya. Kita pantau apakah beton itu ada crack. Kalau beton ada crack atau retak-retak berarti ada itu bukti adanya masih ada proses penurunan permukaan bekas TPA tadi. Itu perlu. Nah, kemudian deformasi permukaan. Kemudian yang kedua lereng. Lerengnya apakah masih stabil enggak? Karena setiap hari kan kena panas, kena hujan. Nah, itu bisa aja menambah dekomposisi. Nah, dengan adanya dekomposisi berlanjut itu lereng tadi masih juga tidak stabil. Berarti itu per semester Pak dipantau atau gimana? Ya mungkin kalau per semester mungkin biayanya itu apa mungkin ya tergantung Pemda yang punya pembiaya. Makanya harus ada biaya maintenance itu jangan sampai tidak ada pembiayaan untuk memastikan bahwa tempat itu aman betul nantinya. Itu kemudian drainase lindi tanah tadi data-data yang sudah saya sebut nanti perlu dipantau terus. Itu ada indikator keamanan dari lahan yang bekas TPA tadi. Nah, Pak, ini kan bicara soal tadi Bapak juga singgung soal air lindi kan Pak. Nah, dari informasi yang kami dapat, Lulu sempat liputan di sana, ada masyarakat yang dari sumurnya itu Pak, salah satu anggota keluarganya mendapat penyakit Pak, karena katanya minum dari air situ Pak, air sumur. Nah, itu ada kaitannya dengan air lindi. Nah, ini pertanyaannya Pak, mengapa masyarakat sekitar menjadi kelompok yang paling menanggung dampak? Sangat, karena masyarakat di situ adalah masyarakat memang yang sudah hidup dari awal di situ. Mereka dari awal sampai penutupan berapa tahun mereka ada di situ. Setiap hari menghirup udara yang juga udara dari smell dari TPA. Kemudian TPA juga berproses dari dulu sampai terjadinya sekarang itu. Nah, proses pelindian atau leaching itu akan airnya itu bisa masuk kepada air tanah ketika permukaan tanah dulu awal itu memang itu ada namanya porositasnya tinggi. Nah, kalau atau tidak kedap air, maka dia akan masuk pada air tanah yang ada dan itu bisa mencemari air tanah. Makanya perlu ada sumur-sumur uji atau sumur-sumur tinjau untuk bisa kita lihat, kita pantau terus kualitasnya. Itu yang paling penting. Sehingga masyarakat di situ sangat berdampak kalau mereka menggunakan sumur yang memang sudah tercemar. Nah,
Nah, tingkat penyamanan saya juga tidak punya data, makanya perlu data tadi sangat penting. Mungkin Dinas Lingkungan Hidup bisa memantau setiap tahun untuk bisa lihat tingkat perkembangan kualitas air tanah yang ada di sumur masyarakat yang ada di sana. Gitu. Nah, Pak, kalau risiko yang biasanya masih tersimpan di bawah permukaan lahan bekas TPA, meskipun dari atas sudah terlihat hijau, seperti Bapak sampaikan tadi kan, sudah di atas sudah terlihat hijau, sudah tertata, tapi sebenarnya risiko yang masih tersimpan di bawah permukaan lahan itu apa? Bekas TPA. Risiko habis ditutup, nanti sudah saya katakan, penutupan itu tidak langsung menimbulkan bahwa tidak ada proses berlanjut di dalam TPA. Risiko yang ada tadi hasil pelindihan tadi sangat berisiko, dan settlement atau pemadatan atau penurunan itu sangat penting dipantau terus, karena perubahan permukaan bumi ini atau permukaan tanah itu akan menjadikan perubahan morfologi yang tidak stabil kalau itu ditempati. Kalau itu tidak ada semacam indikator dan dipantau dan dilakukan pemetaan yang jelas. Nah, dengan pemetaan itu akan menghasilkan sonasi tadi di tempat mana yang masih sampai sekarang ini, karena tidak semuanya seragam, tidak semuanya akhirnya turun bareng-bareng begitu. Ada tempat yang turunnya lebih dulu, ada lebih lama, ada tergantung material dekomposisi yang ada di tempat TPA tadi. Itu yang risiko yang terjadi bisa aja itu nanti kalau memang dipaksakan, misalnya sudah langsung dipaksakan dibangun misalnya untuk sesuatu tanpa ada data seperti itu bisa ambles bisa juga bangunan bisa roboh akhirnya, kan begitu kalau ada bangunan. Begitu juga pohon-pohon yang sudah dibangun ambles juga, pohonnya bisa rubuh, kan bisa, semuanya kan bisa menjadi faktor risiko yang membahayakan apabila itu menjadi tempat pabrik nanti. Pak, kalau masalah gas metana, Pak, atau gas lain yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah, Pak, apakah itu masih menjadi ancaman setelah TPA ditutup? Tergantung jumlahnya tadi, makanya perlu dimonitor. Tidak bisa ancaman itu kalau memang sedikit ya bukan ancaman, tapi kalau jadi banyak jadi ancaman. Itu yang penting. Jadi intinya kita bergantung pada data seberapa besar kandungan gas metana, di mana di sudut ruang mana yang gas metannya tinggi, itu juga perlu diketahui. Oleh karena itu penelitian ini dan penelitian tadi gunanya adalah untuk mengumpulkan data-data dan nanti bisa diolah secara geospasial, bisa digunakan untuk sonasi di tempat mana yang paling sudah aman dan yang belum aman tadi. Jadi unsur-unsur tadi hanya sebagai unsur indikasi gas metana, kualitas air sumur, kualitas udara, penurunan, itu ada indikasi-indikasi bahwa daerah itu sudah bisa dikembangkan atau belum. Itu. Nah, Pak, kalau hasil kajian menyatakan lahan cukup aman, Pak, jenis RTH seperti apa yang paling tepat dibangun di bekas TPA sebenarnya, Pak? Walaupun Bapak bilang tadi ya belum tentu aman, tapi kalau misalnya dari hasil kajian menyatakan lahan itu cukup aman. Ya, kalau kajian aman tadi sudah dengan data geoteknik, lingkungan, hidrologi, gas, deformasi dan kesesuaian penggunaan lahan semuanya aman, ya dibuatlah sonasi tadi akan membuatkan kita juga indah. Tempat yang mana dibuat untuk tempat bermain anak, tempat mana yang untuk begitu ruang baca dan lain misalnya untuk seperti edukasi, itu perlu ada ini harus ada kolaborasi dengan arsitek juga, dengan landscaping juga. Ini tidak jadi memang ini menjadi satu kolaboratif antar berbagai disiplin. Tidak bisa dilakukan. Nah, ini keamanan tadi memang kalau memang sudah aman ya mari kita jaga keamanan itu, dan tetap awal bersamaan yang namanya bekas TPA harus ada monitoring. Jangan sampai sudah dinyatakan aman tiba-tiba masih ada lagi proses yang ini yang unpredictable atau kita tidak bisa dipredik sebelum ada data yang pasti tadi. Ini mungkin juga karena Bapak berbicara ini aman, kata aman ini sudah beberapa kali kan, Pak. Apakah aman jika RTH tersebut dilengkapi fasilitas olahraga, taman bermain anak? Ini saya juga khawatir nih taman bermain anak. Terus ada jogging track,
atau tempat berkumpul warga? Kok saya khawatir ya, Pak? Gimana? Saya tidak bisa mengatakan aman dan tidak aman secara langsung seperti ini. Itu semua tergantung indikator hasil dari pemantauan tadi. Kalau indikator-indikator sudah semuanya below di bawah apa? Indikasi yang membahayakan, ya saya kira boleh-boleh saja. Tetapi kalau masih ada fluktuatif, ini yang perlu diperhatikan. Karena below standar berarti dia tidak akan bisa dilanjutkan. Tapi kalau standarnya itu misalnya yang diperbolehkan oleh WHO misalnya oleh kesehatan itu seberapa, ya itu kita boleh itu nyatakan aman. Contoh pembuangan limbah. Misalnya di pabrik-pabrik kan dikatakan aman apabila air yang dibuang itu sudah tidak mengandung di bawah standar. Itu seperti itu juga. Di TPA juga kualitas udaranya sudah bagus, sudah di bawah ambang yang semuanya. Kemudian tingkat pemadatannya memang sudah di bawah semuanya, kualitasnya sudah rata-rata sudah bagus. Itu bagi saya mungkin boleh dikatakan aman gitu. Tapi kalau belum ada yang mengatakan itu di bawah standar yang diperbolehkan, saya nggak bisa mengatakan itu aman 100% juga gitu. Pak, ini kan saya sempat baca beberapa kali juga ada yang jurnal menyebut bahwa kalau misalnya bekas TPA itu, Pak, kalau dialih fungsikan minimal 20 tahun kalau nggak salah itu, Pak. Mungkin Bapak pernah baca jurnalnya? Iya. Ada ada yang 5 tahun akan begini, 10 tahun akan begini, 30 tahun begini. Itu pun hanya sebagai indikator informasi. Indikator informasi belum bisa dipakai sebelum data in situ di tempat spesifik tadi nyata. Makanya tidak boleh data di Amerika 30 tahun, ini 30 tahun, tidak bisa. Tidak bisa disamakan tempat lain dengan tempat yang baru. Kita harus punya data yang memang spesifik di daerah itu. Itu baru kita dijamin rasa keamanannya. Karena misalnya di sini curah hujannya berapa? Curah hujan juga misalnya tinggi, itu juga mempengaruhi, sangat berpengaruh. Apalagi ini kan material TPA ini bukan material geologi, bukan tanah. Ini adalah hasil buatan yang sudah ada berupa yang yang organik dan non organik, dan juga malah tingkat decay-nya atau peluruhannya tuh jauh. Kayak plastik itu kan sampai ratusan tahun baru busuk. Nanti bagaimana sudah bisa saja baru busuk padahal tadinya itu banyak di daerah itu plastik semua di situ. Hanya padat. Tapi busuknya 100 tahun, berarti 100 tahun kalau itu ada sekitar ada di plastik misalnya ukurannya di TPA itu sampai berapa? Katakanlah ada 50 meter. Plastik semua di situ. Bisa saja 100 tahun kemudian itu jadi masalah. Kan begitu. Sekarang belum terasa, tapi ini makanya perlu dipantau tadi sampai kapan pemantauannya, sampai masih digunakan tadi. Pak, ini kita ke tanaman, Pak, tadi, Pak. Sebenarnya tanaman jenis apa yang ideal, Pak, ditanam di bekas TPA? Jangan nanti cuma ditanam rumput saja, dibuang ini segala macam biar nanti tumbuh sendiri. Sebenarnya tanaman jenis apa, Pak, yang Wah, ini pasti harus ditanyakan kepada ahli tanaman ahli tanaman botani atau apa ini. Kalau saya sendiri sebagai ini nggak bisa langsung mengambil tanaman apa, tapi paling tidak kalau dari segi karakteristik tanaman apa yang boleh jenisnya saya nggak tahu jenisnya apa. Tapi tanaman itu harus tanaman yang memperkuat struktur tanah yang ada. Jangan sampai tanahnya itu hanya tidak memperkuat, itu bisa menjadi bahaya. Tapi jenis tanaman apa mungkin tanyakan pada ahlinya nanti yang lebih bagus. Pastinya struktur tanah ya, Pak, ya, tanaman yang bisa memperkuat ya tanah yang perlu kajian juga tentang itu nanti. Nah, Pak Agus adalah pakar GIS dan penginderaan jauh. Sejauh mana teknologi tersebut bisa digunakan untuk memetakan kondisi bekas TPA Sumompo? Nah, apakah citra satelit bisa membantu mendeteksi perubahan bentuk lahan, Pak? Penurunan tanah, genangan, ataupun perubahan vegetasi di kawasan bekas TPA? Ya. Oke, terima kasih. Jadi GIS itu adalah Geographical Information System, ya.
itu serangkaian tools sebenarnya. Itu ada apa hardware-nya, ada software-nya, ada data. Jadi ini hanya tools, cuma tools. Nah, tools ini dibantu dengan penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh itu adalah menjadi input untuk diolah dengan GIS ini. Nah, ketika kita melihat penginderaan jauh, kita akan melihat foto lokasi itu dari ketinggian, yang mana ada hamparan sampah misalnya. Nah, itu permukaan yang ada. Tapi penginderaan jauh tidak bisa mengidentifikasi sampai kedalaman. Karena apa? Hanya permukaan yang dilihat. Tapi indikasi yang ada, kalau kita dapatkan dulu ada penginderaan jauh yang dulu sebelum ada sampah, kita lihat ketinggiannya dengan DEM. Waktu itu DEM itu Digital Elevation Model, itu ketinggian. Jadi ketinggian sebelum ada timbunan sampah itu berapa, misalnya katakanlah di situ ada ketinggiannya di situ 30 meter misalnya. Setelah ada sampah menjadi 100 meter, berarti sampahnya berada berapa? 70 meter ketebalannya. Itu manfaat penginderaan jauh. Kalau kita ada sebelum ada TPA ada citra satelitnya, dan setelah tutup itu ada citra satelitnya, kita bisa bandingkan citra awal dan citra akhir, sehingga kita bisa melihat ketebalan apa sampahnya. Bisa juga sekarang kalau ketebalan karena nggak ada data yang dulu, bisa aja sekarang dibor. Jadi dibor semua kedalaman yang sampahnya berapa sampai kepada tanah asli itu. Itu Pak, tahu dari mana Pak tanah asli ini Pak? Nah, tanah asli kan ketika kita bor. Nah, ketika bor sampai di tanah asli kan ada. Ciri tanah asli kan ada. Nah, yang lain di atasnya kan ada tanah asli, ini ada ini. Selisih antara ini adalah ketebalan tanah asli. Ketebalan TPA-nya tadi, sampahnya tadi. Nah, penginderaan jauh GIS itu bisa digunakan untuk itu karena bisa mengintegrasikan data-data tadi semuanya, sehingga kita bisa membuat peta kondisi TPA yang ada. Oh Pak, itu kalau pakai Google Earth bisa juga? Google Earth itu hanya kita bisa melihat hamparannya sekarang. Okay. Kalau sekarang Google Earth ya hamparannya, berapa luasannya kita bisa lihat. Oh, luasnya sekian. Tapi kita nggak bisa melihat materialnya apa saja di situ, nggak bisa. Okay. Nah, maka perlu ada penelitian lapangan yang akan meneliti material apa saja di daerah itu. Nah, tapi dengan penginderaan jauh kita bisa mengidentifikasi lebih cepat berapa luasnya, bagaimana dulu morfologi awalnya, sekarang morfologi akhirnya seperti ini. Kita bisa melakukan rekonstruksi kondisi morfologi yang ada di situ. Nah, Pak, ini kalau misalnya TPA Sumompo ini kan Pak, kalau misalnya dialih fungsikan jadi ruang terbuka hijau. Nah, jadi siapa yang seharusnya bertanggung jawab memastikan keamanan lahan tersebut? Apakah pemerintah kota, pengelola TPA, atau pihak lain, Pak? Saya kira ini adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dan juga semuanya. Karena pemerintah sendiri mungkin ada keterbatasan, tapi yang bertanggung jawab karena ini adalah lahan yang memang dulu pemerintah yang melakukan pemerintah lebih bertanggung jawab, tapi unsur-unsur lain juga membantu pemerintah supaya ketika terjadi sesuatu informasi lebih cepat ditanggapi oleh pemerintah dan bisa ada solusinya. Kalau semuanya akhirnya masa bodoh akhirnya tidak akan. Makanya pengelolaan itu misalnya nanti pemerintah kerjasama dengan swasta misalnya, bisa juga. Nanti berarti tetap tanggung jawab tadi pemerintah dan swasta yang punya pengelolaan tadi. Jadi istilahnya pengelola itu punya tanggung jawab lebih besar daripada yang lain. Tapi masyarakat pun juga punya tanggung jawab untuk bisa memantau tempat itu supaya semuanya berjalan dengan lancar dan sukses untuk dalam alih fungsi menjadi tata ruang yang dilakukan menjadi tata ruang yang lebih bagus nanti di situ. Karena kalau kita biarkan juga akan menjadi masalah. Maka perlu dikelola, apapun harus dikelola. Karena tidak bisa dibiarkan ditinggalkan begitu saja kemudian nanti harus dikelola. Apalagi ini lahannya juga cukup besar 13,7 hektar, dan juga Singapura juga melakukan hal seperti itu juga, tapi lebih bagus penataannya. Terima kasih. Nah, Pak,
Jadi sebenarnya ini mungkin Bapak juga bisa sharing soal idealnya bekas TPA, Pak. Yang mungkin Bapak pernah baca di jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian Bapak di luar Sulawesi Utara. Berapa lama idealnya kondisi bekas TPA harus dipantau setelah ditutup sebelum benar-benar dinyatakan aman untuk pemanfaatan tersebut. Ini kita kembali lagi, Pak. Mungkin karena ini ya, kita kan bahas mendalam, Pak. Ya, silakan, Pak. Waduh, ini tadi sebenarnya sudah ada berapa lama idealnya dipantau. Saya bilang begini sebenarnya, kita jangan memberikan angka yang spesifik ya, 5 tahun atau 10 tahun. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu. 5 tahun dipantau, 10 tahun dipantau. Saya nggak bisa. Jadi tidak ada angka yang sangat sederhana yang bisa berlaku untuk setiap landfill. Mungkin di Amerika bisa 5 tahun, mungkin di Singapura bisa 7 tahun, tapi di sini juga mungkin bisa 3 tahun, tergantung dekomposisi tadi, tergantung dari proses-proses yang masih berlangsung. Nah, tadi sudah kita ada 30 tahun, 20 tahun. Nah, jadi monitoring harus berbasis risiko dan data. Nah, data tadi selama indikator gas, lindinya, Plastiknya, air tanahnya, penurunannya, settlementnya, dan juga kestabilan belum menunjukkan kondisi yang dapat diterima, maka pemantauan tetap diperlukan. Sampai berapa jauh? Ya sampai pemantapan tadi selesai, benar-benar terjadi. Nah, pendekatan internasional juga menggunakan post closure care jangka panjang dengan durasi yang dapat berubah berdasarkan kondisi tapak dan keputusan regulator. Nah, regulasi pemerintah yang mengatur ini semuanya. Nah, kita menggunakan standarnya siapa? Nah, ini ada nanti juga mungkin saya kasih jurnalnya ya, jurnal yang saya download jurnal yang ada, yaitu tentang publikasi tentang post closure care-nya ini. Kalau di Amerika sekian, di mana sekian, itu bisa ditambahkan nanti untuk di situ. Nah, jadi artinya dari situ tidak ada dan di Amerika pun juga tidak menjamin juga 30-40 itu tidak ada seperti itu. Itu tergantung kondisi lokal tadi. Karena tidak sama materi yang ada. Iklim juga membantu. Contoh misalnya di daerah gurun, iklimnya panas. Mungkin sampah-sampah akan cepat terdekomposisi dengan adanya panas tadi, meleleh dan lain-lain. Tapi kalau di sini kan iklimnya kan iklim tropis, banyak hujan curah seperti itu, hingga bisa berkembang menjadi perlindiannya tinggi. Kalau di gurun nggak ada perlindian malah karena jadi menguap, airnya menguap. Tapi di sini, nah, ini makanya spesifik itu tidak bisa disamakan Gorontalo dengan Manado pun berbeda. Karena Gorontalo lebih panas cuacanya daripada Manado, misalnya seperti itu. Di Palu juga lebih beda. Jadi setiap tempat ada punya local parameter yang harus faktor cuaca juga faktor cuaca mempengaruhi. Makanya itu 7 indikator tadi harus dipantau paling tidak seperti itu. Pak, ya, minum dulu, dulu, Pak. Sambil minum, Pak. Karena ini Pak itu bakal dijadikan tulisan mendalam, jadi memang kita harus tidak ada yang terskip, Pak. Sebenarnya nih pengetahuan ini memang tidak saya sendiri, maksudnya ada 3 orang ini. Seharusnya. Pak, jadi sebenarnya kesalahan paling fatal yang sering dilakukan pemerintah ketika mengubah bekas TPA menjadi ruang publik itu apa, Pak? Saya tidak bisa menjustifikasi kesalahan fatal. Pemerintah juga mungkin sudah berbuat yang baik untuk bisa melindungi seperti itu. Cuma ada sesuatu yang harus diperhatikan. Apa itu, Pak? Ya. Jadi secara umum mungkin kesalahan itu yang perlu dihindari adalah menganggap penutupan fisik sebagai penyelesaian ekologis. Dianggap sudah selesai, ditutup, tidak ada sampah masuk, selesai. Ekologisnya juga sudah sama dengan itu. Ekologis itu berlangsung lama. Jadi jangan sampai menganggap penutupan fisik itu adalah selesai secara ekologis. Itu aja yang paling penting. Jadi pemerintah saya tidak bisa panjang lebar situ. Jadi permukaan dapat selesai ditata. Langsung ditata, semua.
dibuat taman-taman, dibuat apa misalnya seperti itu, ya. Lebih cepat seperti itu. Tapi proses yang berlangsung di dalam timbunan masih berlangsung terus. Walaupun Pak ini open dumping sudah dihentikan. Sudah dihentikan. Proses pematangan tanah hasil dekomposisi itu tidak 1-2 hari selesai. Tadi ada pertanyaan sampai berapa? 30 atau 40? Saya tidak bisa memastikan karena itu sesuai dengan karakteristik dari material timbunan selama ini apa saja. Makanya di negara-negara maju masalah persampahan ini karena sudah banyak ada yang open dumping dan lain-lain semua seperti itu. Mereka memulai dari pemilahan awal. Mana yang boleh langsung ke TPA, mana yang tidak ke TPA. Sehingga tidak semuanya menuju TPA, baru di TPA ada yang sortir pun hanya orang-orang tertentu di TPA. Tidak semua itu tersortir semua. Sehingga kita tidak bisa memastikan kualitas yang ditimbun itu seperti apa. Kalau kita sudah bisa memastikan bahannya misalnya, oh ini hanya sekian, ini sekian, nah itu mungkin bisa dipastikan dengan perhitungan-perhitungan ilmiah yang ada. Tapi selama ini maka perlu lagi adalah kita waspada bahwa penutupan secara administratif ataupun secara fisik sudah tidak dilakukan lagi. Dan sudah dibuatkan bangunan-bangunan yang ada misalnya seperti itu, proses ekologis yang ada di bawah timbunan tadi masih tetap berjalan. Pak, kalau misalnya hasil kajian menunjukkan sebagian lahan tersebut tidak aman, apakah masih ada cara untuk menyelamatkan atau memanfaatkan kawasan tersebut? Kalau masalah tidak aman dan tidak aman itu ya tadi, makanya kita memang tidak bisa menyelesaikan sekaligus. Semua perlu pemetaan yang akurat. Nah, pemetaan akurat diperlukan data yang akurat juga. Nah, dari hal-hal seperti itu, saya kira dengan bantuan juga kajian-kajian ilmu yang lain, itu memungkinkan daerah mana yang sudah lebih padat tadi sudah ada. Karena memang awalnya kan ini di mana yang ditimbun dulu, apakah ditimbun dulu kan pergeseran terus ada pergeseran. Nah, umur timbunan juga kan kita tidak pernah tahu. Semua campuran tidak tahu. Makanya perlu sekali lagi bahwa untuk pembuatan tadi perlu dimantapkan kondisi karakteristik lahan tadi hasil itu. Pak, kalau nanti ada gempa itu juga berpengaruh nanti tergeser atau gimana, Pak? Kalau ya gempa ini sendiri bergantung pada ada proses penjalaran. Dari gempa itu kan gelombang dalam penjalaran dalam tanah. Nah, material tanah dengan material itu juga berbeda tingkat penjalarannya. Itu ahli geoteknik yang akan hanya saya sekedar itu penjalarannya. Kalau dari sisi yang belum kompak itu akan lebih berbahaya kalau dengan yang lebih kompak. Seperti itu dari sisi teorinya. Tapi apakah seperti apa perlu data lagi tingkat kematangan yang ada tadi seperti itu. Pak Agus, kalau Bapak diminta memberikan 3 syarat utama sebelum bekas TPA Sumompo dijadikan taman atau ruang terbuka hijau, apa 3 hal yang paling wajib dibuktikan oleh pemerintah? 3 syarat utama ya. Iya. Aduh nih, apa ya syaratnya nih? Coba saya lihat dulu nih. Bahwa sebenarnya begini, misalnya untuk RTH sebagai peluang yang baik untuk Kota Manado, saya setuju adanya RTH di bekas sampah, setuju. Tapi RTH tidak langsung dimanfaatkan untuk menjadi objek wisata atau apa. Nah, tahap pertama ya syaratnya itu sebaiknya bukan membangun tamannya. Syaratnya bukan membangun tamannya. Dan yang tahap pertama menyusun baseline-nya dulu. Jadi bukan langsung bangun taman. Jadi bertahap. Ada syarat yang bertahap, menyusun baseline kondisi TPA Sumompo pasca penutupan secara komprehensif. Kemudian setelah itu dari baseline tadi dibuat zonasi risiko. Mana yang risiko yang tinggi? Ada zonasi risiko A. Dan zonasi pemanfaatan. Oh, yang tadi risiko yang rendah sudah boleh untuk
ke arah pemanfaatan. Risiko yang tinggi, makanya ada zonasi risiko semua. Dari 13,7 hektar tadi, mana yang dipetakan risikonya yang masing-masing tadi. Nah, kebetulan saya juga dari sini akhirnya saya membuat dari GIS dengan peta-peta, tapi masih datanya masih data mock up ya, data dummy yang saya dapatkan. Kalau seandainya itu dapatkan data yang benar dan diaplikasikan di situ, itu akan membantu memetakan risiko yang benar. Oh, ini mungkin bisa digunakan aplikasi. Bisa digunakan. Nah, yang ketiga yaitu setelah itu zonasi paman, setelah itu baru desain RTH-nya disusun berdasarkan bukti yang ada tadi. Jadi tidak langsung taman langsung dibangun. Selama saya merekomendasikan, jadi syaratnya ada kajian yang mendalam dulu sampai pada ditemukan zonasi risikonya, baru boleh berapa lama tadi. Makanya melibatkan para pakar yang lain supaya mereka jangan hanya menggunakan pakar yang 1, 2, 3, tapi pakar-pakar yang lain dilibatkan. Jadi semuanya, bahkan juga NGO, juga mungkin punya pakar dari NGO dan lain, libatkan juga supaya kita semuanya merasa memiliki dan itu menjadi kepemilikan umum bersama, tanggung jawab bersama. Jadi pemerintah kota juga ringan nantinya, jangan menanggung beban semuanya dipikul sendiri. Ini adalah bersama-sama. Mungkin ada, ya saya bukan bela siapa-siapa, tapi yang adalah kebaikan ke depan tuh supaya kita, anak cucu kita juga selamat juga dalam memanfaatkan lahan yang ada nanti. Itu. Ya. Pak, ini pertanyaan terakhir, Pak. Wah, ini apa pesan Bapak ya kepada pemerintah agar rencana penghijauan Sumompo tidak hanya bagus secara visual, Pak, tetapi juga aman secara lingkungan? Lalu bagi masyarakat Manado, Pak, apa yang perlu mereka ketahui sebelum nantinya beraktivitas di kawasan bekas TPA Sumompo, Pak? Mungkin Bapak bisa nih langsung ke kamera. Ya. Sambil nengok kamera, Pak. Yang saya dapat pesan-pesan yang pertama, saya tidak menolak bahwa bekas TPA Sumompo itu dijadikan RTH. Saya mendukung bahwa RTH Sumompo adalah saya mendukung daripada digunakan untuk kawasan-kawasan yang lain. Yang kedua, sebelum RTH itu digunakan untuk kawasan untuk sebagai RTH menjadi pemanfaatan yang lebih bagus untuk jogging dan lain-lain misalnya seperti itu, maka perlu kajian itu mendalam yang sudah saya katakan tadi. Data-data tentang penurunan permukaan di itu juga dipantau, permukaannya dipantau, data gas juga dipantau, informasi-informasi perlindian yang bisa mengakibatkan pencemaran air tanah juga bisa dipantau. Kemudian juga kualitas udaranya juga bisa dipantau. Kemudian sambil melakukan juga penghijauan-penghijauan di mana tata ruang tentatifnya juga bisa dilakukan, tata ruang juga. Tapi yang saya pesankan bahwa setelah ada penghijauan dan berhasil ada hijaunya tumbuhan tadi bukan berarti itu adalah menjadi zona indikator aman. Semuanya harus dipantau atau ada data yang cukup komplit dan semua kemudian dianalisis mendalam secara ekologisnya, lingkungannya. Kemudian kita gunakan alat-alat pengambil keputusan, sebagai contohnya kita gunakan citra pengendalian jauh untuk bisa melihat perkembangan pasca penutupan seperti apa. Kemudian kita analisa dengan analisis spasial menggunakan geospasial, data-data geospasial yang mendukung itu. Mungkin itu kalau itu dilakukan, maka kita bisa mewujudkan zonasi dari bekas TPA tadi dengan ada zonasi-zonasi yang bagus, dan itu bisa melibatkan ahli landscape juga untuk bisa membuat tata ruang bekas TPA tadi menjadi lebih bermakna di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Di sini mari kita jaga lingkungan, kemudian TPA nanti kita buat yang lebih bermakna untuk anak cucu kita. Terima kasih. Nah, itulah Tribuners. Demikian untuk Tribun Podcast pada hari ini dengan tema Sumompo Manado setelah TPA, amankah jadi RTH?
bersama dengan narasumber Dr. Andes Agus Santoso Budiarso, BSc, MSc, ahli geografi, geomorfologi atau geografi fisik, serta pakar sistem informasi geografis dan penginderaan jauh atau remote sensing. Dengan saya Indri Panigoro, wartawan Tribun Manado, saya undur diri, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.